Yang terhormat Bapak Ketua KPPD Kota Bandung, Bapak Dadan Irsyada MPD. Yang kami hormati Ibu dan Bapak pengurus KPPD Kota Bandung. Saya hormati Ibu dan Bapak PIC Pendataan Komunitas Belajar BBGP Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu meskipun dalam room dalam Zoom. Mudah-mudahan pada hari ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, bahwa acaranya adalah mengenai silaturahmi pertama antara KPPD dan PIC, akan membahas terkait pendataan komunitas belajar antar dalam sekolah yang sudah diinstruksikan oleh BGGP Jabar. Semoga pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang mengikuti ajaran agamanya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak, mohon izin saya Gita Guntarini selaku MC pada hari ini akan membersamai Ibu dan Bapak semua selama 1 jam ke depan. Tentunya akan membahas, nanti kita akan membahas terkait pendataan komunitas belajar komunitas sekolah. Ya. Komunitas belajar dalam sekolah, bagaimana teknisnya kita nanti di lapangan sebagai PIC akan seperti apa tugasnya, nanti akan kita simak bersama, akan disampaikan oleh Bapak Ketua KPPD kita, juga teman-teman pengurus lainnya akan menyampaikan teknisnya seperti apa, agar kita nanti di lapangan tidak lagi bingung atau tidak lagi miskonsepsi dan sebagainya ya. Ibu dan Bapak, baiklah untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian sambutan dari Ketua KPPD Kota Bandung, sekaligus mungkin memperkenalkan pengurus KPPD Kota Bandung. Mungkin dari Ibu dan Bapak masih ada yang belum kenal. Karena mendapatkan bagian ketua, kemudian ada Pak Dedi Effendi. Pak Dedi Effendi sebagai sekretaris pertama. Pak Dedi, mana Pak Dedi, boleh saya hello dulu biar terlihat. Jangan perkenalan dulu Pak Dedi sedikit. Saya Bapak Ibu punten tidak sempat menyediakan slide yang ini karena ini kondisinya tidak memungkinkan. Silakan Pak Dedi dulu lah. Saya akan sebut memoderator. Kurang lebih 5 menit ya kita perkenalan. Silakan Pak Dedi. Sedikit dulu bagi-bagi. Jadi saya berasal dari Nah, gitu. Jadi untuk diketahui, Kang Dede ini memang salah satu tim behind the scene kalau webinar, yang streaming, bahkan yang membuat filter Kang Dede gitu ya, bahkan mode format streaming serta Kang Dede selalu berinovasi dan hatur nuhun Kang Dede ya. Dan beliau juga yang pasti nge-spam bukan spam ya, tapi menginformasikan secara cepat via WhatsApp gitu. Oke, berikutnya Kang Akbar, ayo Kang Akbar Zamil. Oke, Kang Akbar, sok di open kamera atas yang ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, mohon izin masih di perjalanan. Siap. Siap. Tapi, yuk.
Oh segitu menuju di perjalanan. Oh iya menuju di perjalanan Kang Dedi. Jadi Kang Akbar ini di SD Pajagalan gitu ya. Beliau memang sekretaris. Ya sama sekretaris ada 2, ada Kang Dedi, ada Kang Akbar. Ya tidak masalah sih karena kita bareng-bareng hanya penamaan saja gitu ya. Kalau Kang Akbar ini dari SD 023 Pajagalan dan memang beliau guru PJOK dan ada di tataran SD sama dengan saya gitu waktu ya. Oke, hatur nuhun Akbar ya. Berikutnya ke Ibu MC atau apa kayak tuh Bu MC terakhirnya ke Bu Ari, silakan Bu Ari, mangga Bu Ari. On camera. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau ke saya mungkin sudah pada hafal ini ibu-ibu. Karena kemarin sudah mengumpulkan berkas-berkas ya ke sekolah saya. Dia sampai 49 Bandung Ibu dan Bapak. Hatur nuhun. Oke, cekap segitu Bu Ari. Cekap, insya Allah. Ya, Sami. Jadi tidak ada istilah sekretaris anggota, tapi ya barang-barang pengurus KPPD mengistilahkan. Terakhir ada Ibu Gita, mangga Ibu Gita, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah memperkenalkan diri ya. Nama saya Gita Guntarini. Saya pengajar di TK Islam Al Muhajir yang domisilinya di Kecamatan Buah Batu. Saya juga sebagai pengurus KPPD Kota Bandung mewakili unsur jenjang Taman Kanak-Kanak. Mungkin itu aja pada Dan. Siap. Turun begitu. Jadi Bapak Ibu secara teknis kami ini ada dari PAUD, TK ya, SD, SMP, SMA. Sekarang ada pertanyaan yang SMK bagaimana, yang kesetaraan bagaimana, kemudian apakah pengurus bisa bertambah atau tidak. Itu mungkin akan dibahas tidak hari ini karena memang pertanyaan tersebut intinya untuk pengurus ini rata-rata memang hanya ada 5 yang sudah saat itu pengukuhan bersama KPPD dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, dari DPRD juga ada, kemudian dari unsur DPRD ada, dari Kabid juga, dan memang ini sinergi antara BBGP dan Kepala Dinas Pendidikan gitu ya. Oke Bapak Ibu, sedikit ya saya akan memperlihatkan saja sebetulnya nanti apa saja yang akan dilaksanakan KPPD itu bagiannya apa saja. Sebetulnya ini hanya saja memperlihatkan, barangkali ada yang sudah melihat juga. Ini tidak akan lama Bapak Ibu ya. Ini saat itu pada saat pengukuhan ada Pak Kepala, ada Pak Kadis juga, ini di sini kami, dan ini berbaju biru ini dari rekan-rekan dari BBGP. Jadi pengurus ini ada BBGP, ada Pak Yudi, ada Bu Ari, kemudian ada Bu Nenden, dan yang lainnya. Selanjutnya ini kami pengurus dan saat itu di hotel untuk pengukuhannya. Nah ini adalah rangkuman dan yang ini akan mensinergikan. Sebetulnya Bapak Ibu, kami tidak mempunyai kewenangan untuk mengadakan apapun, tapi sekali lagi ini adalah konsepnya kami menjadi mitra untuk Dinas Pendidikan dan kami memang mendapatkan informasi dari BBGP secara bersama-sama itu di Jawa Barat. Jadi memang alurnya kami bukan, sekali lagi kami bukan melangkahi Dinas Pendidikan karena dari sistem BBGP yang dibuat, kenapa ada KPPD untuk memudahkan sinergi antara informasi dari pusat, BBGP, Dinas, dan juga guru-guru. Nah, makanya dari unsur guru kami pengurus KPPD mendapatkan amanah ini. Jadi banyak sekali sebetulnya kalau dibahas, tapi tidak akan dibahas lebih detail. Ini hanya memperlihatkan saja. Ini bahan-bahan yang memang saat itu menjadi rencana tindak lanjut. Jadi tidak hanya guru penggerak, sekolah penggerak, bahkan digitalisasi, perencanaan berbasis data, sekolah sehat, dan banyak hal. Tapi kan ini tidak akan mungkin kami bisa lakukan bersama-sama, karena semua bentuk dari RTL ini adalah bentuk ajuan yang kami bisa diskusikan dengan Dinas Pendidikan. Lepas mana yang menentukan siapa yang akan menyelenggarakannya, itu adalah kita membutuhkan Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan. Contoh ketika kegiatan PIC, karena PIC tersebut memang saat PIC terbentuk kan konsepnya adalah pada saat PIC ini ada, itu kan fokusnya pada saat pengelolaan kinerja PMM. Nah, yang harus kami garis bawahi Bapak Ibu dan harus Bapak Ibu ketahui juga, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah, PIC ini sebetulnya identiknya dengan RHK, dan RHK secara teknis dari BBGP itu sudah selesai bulan kemarin ya, sehingga sekarang harus saya jelaskan sebetulnya bagi Bapak Ibu PIC yang setelah melaksanakan tugas dengan 3 kali pertemuan dan sudah melampirkan administrasinya dengan nomor rekening dan NPWP, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengecek rekeningnya. Oke Bapak Ibu, apakah sudah melihat rekeningnya Bapak Ibu? Sudah masuk belum nih? Sudah, alhamdulillah sudah cek.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mohonnya kalaupun ada yang belum boleh segera konfirmasi kepada kami karena memang itu kami hanya berhak untuk segera menginformasikan kembali. Jadi sekali lagi meneruskan gitu ya. Dan yang menghonor pun bukan KPPD tapi BBGP. Jadi sekali lagi kami hanya menjembatani antara BBGP kemudian dengan dinas bagaimana, dan ketika pelaksanaan kami siap untuk menjadi mitra dinas pendidikan. Secara teknis itu sebenarnya fungsi dari KPPD Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang akan menjadi masalah adalah apakah PIC masih ada, kemudian kenapa kami saat itu harus mengisi format untuk mengisi kepengurusan KPPD, atau kami ingin menjadi PIC atau tidak, lalu kesediaannya seperti apa. Nah, tapi mohon maaf Bapak Ibu, harus saya tegaskan di awal sekarang, untuk istilah PIC untuk kedepannya setelah katakanlah gini, jedanya PIC dari BBGP yang honor itu kan sekarang, setelah selesai ditransfer itu sekarang sudah gitu ya, itu PIC RHK. Tapi kedepannya apabila Bapak Ibu nanti berkenan mengisi lagi format kesediaan menjadi PIC, kemungkinan itu kami tidak menjanjikan PIC yang telah mengisi kesediaan tersebut akan mendapatkan honor gitu ya. Karena memang itu beda lagi tugasnya. Nah, kenapa PIC yang sekarang mendapatkan honor? Karena kan teknisnya adalah kita mengetahui kita mendapatkan tugasnya diketahui dan ada surat tugasnya dan itu formal dan ada program dan target sudah tercapai, Bapak Ibu mendapatkan haknya gitu ya. Nah, sekarang nanti kesediaan PIC bagaimana, kami pun nanti akan berdiskusi dengan Pak Kabid dan Dinas Pendidikan apa sih tugas dan fungsinya gitu untuk nanti PIC, karena kan takutnya ada yang beranggapan Pak kan tos aya KPPD, Pak kan tos aya KKG, tos aya FKKG. Jadi sekali lagi kami tidak maksud untuk mendahului atau siapa yang paling luhur, tidak gitu ya. Sekali lagi kami setara sama saja, tapi hanya saja untuk KPPD ini memang kami mendapatkan arahan langsung dari BBGP. Kalaupun ada FKKG yaitu alhamdulillah menjadi mitra kami juga, dan kebetulan ya ketua FKK Kota Bandung kan dekat juga, bareng juga guru penggeraknya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon untuk diperhatikan sehingga nanti Bapak Ibu tidak kaget, jangan berpikir oh jadi PIC mah tidak ada uangnya. Secara teknis memang untuk kedepannya setelah nanti mengisi kesediaan dan ada job deskripsinya itu pasti akan lebih jelas. Tapi mohon maaf nanti kami harus diskusi dulu dengan Dinas Pendidikan, baiknya nanti ada pertemuan lanjutan. Nah Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun ka Bapak Ibu sadayana, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, hapunten sekali lagi sanes kumawantun miwarang itu ieu sanes Bapak Ibu, tapi sekali lagi kami hanya menyampaikan informasi dan kebetulan kami berlima mendapatkan amanah ini dan mudah-mudahan kita dapat saling bersinergi, tidak lain dan tidak bukan untuk yaitu program-program yang memang akhirnya itu kan berujung program dari pusat Bapak. Hatur nuhun sakitu anu kapihatur, hatur nuhun satasana. Untuk teknis kegiatan yang lebih detail akan disampaikan berikutnya oleh rekan-rekan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, itulah tadi sekilas mengenai KPPD Kota Bandung. Mungkin ke depannya kita juga nanti akan sering untuk berkolaborasi dan bersinergi tentunya dengan Ibu dan Bapak PIC yang sudah menyatakan bahwa ingin melanjutkan lagi masih bersedia sebagai PIC. Semoga apa yang kita lakukan ke depannya nanti dapat mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimudahkan apa yang akan kita lakukan apapun itu, tentunya untuk ikut serta dalam transformasi pendidikan khususnya kurikulum Merdeka pada saat ini. Baik Ibu dan Bapak, untuk selanjutnya adalah mengenai teknis ya Bu Ari ya, mengenai teknis dan tugas bagaimana sih nanti teknisnya pendataan komunitas belajar dalam sekolah ini. Mungkin untuk kesempatan ini saya berikan kepada Bapak Dedi Effendi untuk menyampaikan. Kepada Pak Dedi disilahkan.
Belum, Pak. Belum. Masih OTW, Pak Dedi. Nah, sudah ada. Sip. Betul. Ya, Nah, sudah ada. gimana? Saya pakai headset lagi maksudnya bisa. Muncul, Pak. Iya, Ada. Belum terbuka, Pak Dedi. Belum terbuka, Pak Dedi. Belum terbuka. Belum terbuka itunya, filenya. Filenya belum terbuka. File yang Kota Tampilannya Bandung. belum berubah, Pak. pindah tab meureun. File sheet-nya belum terbuka. Sudah bisa. Ya. Belum tampil di layar maksudnya Kang, masih Ya. eta Ah, tabna. Sip. Ya. Apa-apa harga malam, Pak Dedi.
Second. Kota Bandung bukan ya? Tah. 61. Heeh. Mhm. Berapa? 4 Mei ke depan ya? 25 April sampai 4 Mei, betul. Belum, Pak. Belum, itu masih duluan.
Ya, ya Pak. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berdasarkan suara saya jelas nggak? Atau masih nggak jelas? Jelas. Jadi berdasarkan arahan yang kemarin dari BPGP, satu sekolah itu satu SPPD gitu ya. Nah, yang paling atas itu tempat kita berangkat, berarti dari sekolah kita. Nah itu sekolah kita. Nah, yang di baris kedua, dua-duanya kolom itu tempat kita mendatangi sekolah mana. Nah, terus yang di paling bawah, Pak Dedi, paling bawah lagi. Nah, yang itu betul yang sebelah kiri itu tempat sekolah kita lagi. Jadi empat cap. Jadi 2 sekolah kita, 2 cap sekolah yang kita datangi. Gitu. Nah, ini rangkap 3 dengan tempat sekolah yang berbeda-beda. Begitu juga daftar hadir juga rangkap 3 yang berbeda-beda isinya. Gitu. Itu mungkin untuk SPPD. Bukan rangkap 3, Pak. Bukan rangkap 3 tempat sekolah yang dituju. Jadi 3 lembar, 3 tempat. Satu sekolah, satu SPPD. Tiap satu sekolah, satu SPPD. Jadi
enggak. Karena nanti yang ya ada satu daftar hadir, satu sekolah, satu daftar. Kayak Bu Ari Jadi sekadar orang ieu nya supaya satu acan ke aya patosan ti ibu bapak sadayana. Jadi untuk SPPD sebetulnya kan kalaupun contoh Kecamatan Bandung Kulon itu kan total ya, Kecamatan Bandung Kulon itu total aya 102 sekolah dari mulai SD, Kober, SMP, SMA, SLB, TK. Nah, berarti untuk teknis surat tugasnya itu gimana yang mendatangani siapa supaya nanti bisa ini juga? kepala sekolah. Jadi tadi yang nomor 1 dan nomor 5 tadi tempat kita, berarti sekolah kita nih PIC. Kan Ayat kita contoh yang berangkat sudah dari diisi belum Bu Ari, Kang Dedi, supaya harus ditampilkan. Ayat teh, anu bahasa kamar itu saya. Ada di Kemarin grup ada di share kemarin tadi, screenshot webinar kemarin. ada. Maksudnya kan gini, Di webinar ya ada mudah-mudahan bisa ditampilkan setelah nanti diskusi, ya maksudnya sekalian Kang Dedi mencari, karena kan kalau ada SPPD mau tidak mau pilih aya nu lepat karena tos kali itu kali tos tebih sabarah kali lepat kita terpilih gitu kan. Jadi, kalaupun ditampilkan langsung supaya ada gambaran itu maksudnya. nanti di-cut aja itu yang videonya ya, khusus yang SPPD. Ada di Jadi grup teh ada udah saya share dan Oh, iya. contoh yang sudah diisi. Jadi ini Sok dilajeng enggak, Bari? itu hanya 3 sekolah saja, Ibu dan Bapak ya. Kemarin kan sudah berpengalaman ya, kita sudah mendatangi 3 sekolah ya. Itu aja yang kemarin yang datangin lagi mah untuk SPPD mas. Nah, ini yang salah. Itu di grup apa? Di grup kita ada. Di grup KPPD khusus pengurus. Kebetulan kemarin di screenshot gitu. Iya betul. Belum Pak? Ya udah. Baik, Pak Dedi, hatur nuhun atas pemaparannya. Sebelum ke acara terakhir, mungkin akan ada yang ditanyakan. Oh ini sudah ada yang raise hand dari Ibu Esi Rusmiati. Mangga Ibu. Hatur nuhun Ibu kesempatanna. Assalamualaikum. Abdi Esi di SD Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler. Kalau dilihat dari daftar PIC Kecamatan Bojongloa Kaler itu ada 2 ya Pak ya. Kalau tidak salah dengan Pak Hasan, apakah hadir mungkin pada kesempatan ini? Kalau tidak salah ada hadir. Hadir ya. Ya hadir. Nah, kemudian Ya, bismillah hadir. Pak Hasan itu kalau tidak salah dari SMK 5 ya Pak? Iya betul Bu. Nah iya. Nah ini mungkin yang saya ingin tanyakan kan mungkin di setiap kecamatan itu dari TK atau PAUD sampai SMA sampai SMK-nya. Nah untuk sensusnya itu pembagian tugasnya bagaimana Bu? Terima kasih, penuhun. Teh Gita izin menjawab ya. Oh boleh Teh Ari langsung dijawab, silakan. Mangga Teh. Jadi sebelumnya mohon izin saya menjelaskan dulu ya teknis nanti sensusnya bagaimana gitu ya. Nah kalau kemarin PIC kinerja kan terpisah-pisah ya, Distrik dan Dikmen gitu ya.
karena SK-nya terpisah-pisah. Nah, untuk yang sekarang, untuk mengefektifkan kinerja PIC, jadi Dikmen dan Disdik, PIC, Dikmen dan Disdik kami gabungkan gitu ya, untuk lebih efektif, karena tadi sekolah sasaran kita 2000 lebih gitu. Jadi kalau dipisah seperti kemarin, khawatirnya target kita tidak tercapai gitu untuk semua sekolah. Walaupun misalnya target dari BBGP sendiri kalau data 60% juga sudah bisa diterima, sebetulnya tidak harus 100%. Tapi kita optimalkan dulu lah bagaimana caranya supaya kita bisa optimal 100% gitu ya. Semua data sekolah itu ada masuk ke kita gitu. Nah, pembagiannya mah enggak, dikolaborasikan saja, didiskusikan saja dengan PIC kecamatannya masing-masing, dengan pasangan masing-masing gitu ya. Jadi jangan lagi terkotak-kotak, oh ini saya Disdik hanya TK, SD, SMP gitu. Oh saya Dikmen hanya SMA, SMK, bersamaan misalnya gitu. Jadi kalau misalnya contoh ada 30 sekolah, dibagi dua aja. Dibagi dua misalnya tugasnya ya Ibu berapa, Bu Elis ya. Bu Elis berapa, tugasnya Pak Hasan sekolah mana aja, tinggal berbagi saja. Dikomunikasikan saja gitu. Nah, setelah itu yang mengisi angket itu tadi kan PIC. Jadi Ibu dan Bapak yang nanti mengisi yang tadi Pak Dedi sampaikan itu ya, yang link SID pendataan itu yang pertama. Nah, itu yang mengisi PIC masing-masing gitu. Nah, tadinya saya juga berpikir kita mendatangkan sekolah gitu ya, mendatangkan ke sekolah ke suatu tempat gitu. Karena yang kalau untuk yang kemarin kinerja mungkin mereka masih membutuhkan apa yang harus mereka lakukan gitu. Tapi untuk yang kombel sekarang kita yang butuh, bukan mereka yang butuh ya. Jadi untuk mengumpulkan itu rasanya sulit gitu, mengumpulkan sekolah. Tapi kalau bisa pun tidak apa-apa, sebetulnya lebih baik. Nah, jadi tadi saya sempat komunikasi juga ya dengan teman-teman di KPPD gitu. Kan kalau yang sekarang, kalau yang kemarin kan harus luring ya pertemuannya gitu ya, kinerja. Nah kalau yang sekarang kan berdasarkan webinar yang kemarin, rapor yang kemarin, kita boleh lewat WA gitu ya, lewat apa boleh. Nah jadi mengingat itu, tadi sempat berpikir gimana kalau kita pakai Google Form ke sekolah-sekolah gitu, dan nanti dipindahkan datanya ke SID yang tadi gitu oleh PIC-nya masing-masing. Nanti si akses hasil Google Form-nya dibuka aja supaya semua PIC bisa melihat gitu ya Pak Dedi. Nah, yang jadi permasalahan gimana untuk mengisi daftar hadir, sementara kan tadi ada dokumen daftar hadir gitu ya. Nah, tadi juga saya sempat bertanya gitu, kira-kira aplikasi apa yang bisa memasukkan foto tanda tangan supaya bisa nanti dimasukkan ke kolom daftar hadir gitu. Kan kalau satu-satu kita kelilingan sekolah, tugas kita juga di sekolah banyak kayak gitu ya, nggak mungkin lah 2030 sekolah, jangan 30 sekolah, 5 sekolah juga belum tentu keliling gitu dengan waktu yang hanya 10 hari gitu, belum dikurangi. Kami juga minta pendapat mungkinnya dari PIC yang lain, Ibu dan Bapak barangkali punya cara yang efektif, gimana caranya biar tugas kita selesai, data kita dapat, terus tagihan administrasi kita terisi gitu. Dari kami tadi solusinya seperti itu ya, Pak Dedi, Pak Dadan ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya Ibu dan Bapak ada saran, masukan yang lebih baik gitu ya, kenapa tidak gitu kita laksanakan gitu. Ferry ini ada dari Pak Helmi apa Bu Helmi Ramlan ya.
Untuk efektivitas waktu, katanya sehubungan dengan limit waktu, sosialisasi data diambil melalui GF, kata Teh Ari tadi ya, sesuai. SPPD minta ke 3 sekolah, bolehkah? Gitu. Sepertinya sih boleh-boleh saja ya, Bu Ari ya. Justru kita manfaatkan yang kemarin itu kan 3 ya, kita manfaatkan lagi di sekolah itu untuk atau misalnya 3 itu jenjang TK 1, SMP 1 misalnya gitu, SMA 1 ya. Para ketuanya aja gitu ya. Juga tidak usah begitu juga. Enggak usah begitu juga. Bebas ya. Bebas aja, pokoknya 3 sekolah yang berbeda. Pokoknya 3 sekolah. Yang terdekat aja Ibu dengan sekolah Ibu ya, atau di kecamatan Ibu yang terdekat mana yang bisa dimintai SPPD-nya. Kalian Ibu sensus ke sekolah itu mungkin. Kalau saya sih pribadi saya akan mendatangi sekolah yang kemarin saya datangin. Minta aja SPPD-nya, saya sudah pernah ke sini gitu. Untuk daftar hadir nanti dipikirkan lagi gitu. Begitu kalau saya ya. Dalam pikiran saya seperti itu. Ini sudah ada Bu Wiwin, Bu Teh Ari yang sudah pernah mencoba pakai Zoho Form. Hanya kalau dicetak jadinya satuan katanya gitu. Hanya dari segi dokumentasi seperti apa, dokumentasinya seperti apa. Bisa nggak dicetak dari Zoho itu untuk daftar hadir nih? Enggak itu. Jadinya satu. Pertanyaan saya apakah bisa dicetak di daftar hadir gitu. Bagaimana, ada pendapat lain nih Ibu dan Bapak untuk mempermudah kita melakukan pendataan supaya tugas utama kita juga sebagai guru atau kepala sekolah tidak ditinggalkan gitu ya. Ya. Mungkin memakai Google Form bisa Teh. Boleh Bu, ngasih saran Bu. Boleh Bapak, mangga. Ya, terima kasih. Saya Asep Suryanto Bu dari SMA 2 Bandung. Mangga. Intinya gini sebenarnya, emang betul tadi yang dikatakan oleh teman-teman ya. Dengan jumlah sekolah yang cukup banyak dalam waktu yang singkat ini rada kesulitan, betul. Ada kesulitan untuk proses pendataan ya. Karena data ini kan harus benar-benar tidak bisa dikarang gitu, harus diakurat gitu ya. Nah ini kalau saran saya, ini kan Bapak Ibu punya grup ya, punya grup banyak banget gitu. Saya kebetulan ketua MGMP Fisika Kota Bandung. Jadi untuk level sekolah menengah atas, kemudian sekolah SMK, SLB kan kita punya banyak komunitas. Minta aja nomor-nomor di grup tersebut sesuai dengan sekolah-sekolah yang kita tuju. Itu nomor-nomor sekolah-sekolahnya yang bisa kita hubungi dulu gitu. Via WA aja kalau menurut saya, dengan sistem boleh menggunakan Google Form tadi. Nah untuk yang SPPD ya tadi kan Bu Ari mintanya cuma 3. Ya saya setuju dengan mendatangi 3 sekolah tadi gitu. Jadi intinya mah pendataan dulu sekolah-sekolah yang menjadi PIC kita. Nah nanti saya juga minta bantuan ke Pak Agus ya. Kalau misalkan di level sekolah dasar juga saya kan kurang tahu. Mungkin ada kumpulan wakase kurikulum, kumpulan apa gitu. Nah itu kita bisa minta datanya dulu. Data WA itu kan bisa cepet gitu ya. Minta data WA-nya, kemudian kita coba bikin Google Form-nya, kita kirim gitu. Itu lebih efektif kalau menurut saya. Nah kemudian juga ini sekaligus pertanyaan ya ke teman-teman dari KPPD. Ini apakah ini sudah tersosialisasikan semua belum ke sekolah-sekolah? Karena khawatirnya kita datang juga kalau misalkan datang ke 3 sekolah, ini akan timbul pertanyaan ini ada apa gitu. Nah ini makanya surat tugas yang diberikan itu seperti kemarin itu harus sudah ada surat tugas yang ditandatangani baik itu oleh kepala dinas ataupun surat tugas yang disampaikan oleh
BBGP atau mana gitu ya, lembaga-lembaga terkait yang sifatnya menugaskan kita menjadi PIC dan kita legal gitu. Jadi jangan sampai kita datang ini ngapain saya harus tanda tangan kan gitu. Kalau nggak ada surat perintah atau surat tugas dari lembaga-lembaga terkait. Itu mungkin saran saya. Jadi kita cari dulu lah nomor-nomor hari ini atau besok, karena kita banyak grup, jadi grup itu yang bisa kita manfaatkan gitu, Bapak Ibu. Terima kasih. Betul. Terima kasih Pak Asep Suryanto atas sarannya, dan mungkin juga untuk PIC lainnya yang kemarin bertugas di kinerja pengelolaan guru dan kepala sekolah, ada yang sudah membuat grup juga tuh, grup khusus PIC. Kebetulan saya juga sudah membuat PIC khusus para kepala sekolahnya. Itu mungkin bisa digunakan langsung di grup WhatsApp-nya. Nah, untuk yang SK nih Pak Dadan gimana nih? Tadi Pak Asep menanyakan SK atau surat tugas atau surat perintah dari Disdik, apakah sudah ada atau bagaimana? Sedikit nanti mungkin sebelum ditambahkan sama yang lain, Bapak Ibu sebetulnya kalaupun kita berpikir surat tugas, kemungkinan besar kan nanti tetap ya, kalau rekan-rekan dari SMA kesetaraan SLB itu dari KCD 7 mungkin idealnya nih. Kemudian kalau rekan-rekan dari PAUD SD SMP itu kemungkinan dari dinas. Tapi masalahnya ini kan makanya ini ada hubungannya juga siapa yang bersedia kembali lagi menjadi PIC dengan program yang akan dilakukan dengan waktu yang sangat mepet ini gitu Bapak Ibu, sampai tanggal 4 Mei. Rencananya memang untuk surat tugas kami akan sounding ke dinas ya, seperti jadwal kami hari Senin ya Bu Ari ya begitu ya. Insya Allah. Kami akan coba berkunjung untuk berdiskusi ke dinas pendidikan terkait bagaimana hal itu memang bisa diakomodir baik oleh dinas pendidikan ataupun KCD ataupun bagaimana nanti bentuknya. Misalkan untuk KCD ya nanti Kang Diri juga ada untuk dihubungi, dan itu memang kami juga akan mencoba ya betul logikanya surat itu hal yang membuat legal kegiatan, mereka berani untuk menandatangani apalagi sampai mengeluarkan cap sekolah dan tidak sembarangan. Memang itu perhatian kami juga. Makanya mudah-mudahan diawali dengan kesediaan Bapak Ibu menjadi PIC baik yang di Dikdas atau Dikmen, itu nanti akan menjadi acuan kami untuk memang nanti kan pasti ditanya memang siapa saja Bapak Ibu gurunya memang sudah ada belum PIC yang akan ditugaskan di kecamatan tersebut gitu kan, sehingga ya mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu yang mengisi kesediaan bisa betul-betul kalau yang belum ya diisi, kalau yang sudah ya terima kasih. Jadi untuk surat itu yang bisa saya jawab, karena memang untuk KPPD sendiri kemarin terakhir tidak sampai menjelaskan surat ya begitu tidak ya? Iya. Karena sebetulnya kan memang sudah di ranah kabupaten kota gitu, dan mudah-mudahan nanti kami juga akan membawa edaran yang dari BBGP terkait pendataan ini, mudah-mudahan nanti hari Senin akan didiskusikan dan secepatnya setelah hari Senin pertemuan bagaimana, karena bagaimana juga setelah kami tidak bisa menyelenggarakan apapun, kami hanya sekali lagi menyampaikan kemudian berkoordinasi, nanti tetap hanya satu-satunya hanya Disdik yang bisa mengeluarkan surat tersebut. Turnuhun. Enggak dari yang lain, dari Bu Ari begitu. Ya, izin Ibu Bu Gita. Ibu Sugiharti atau Ibu siapa tadi? Iya, betul saya. Silakan Ibu. Ibu Sugiharti, iya. Tapi izin off cam saja ya, Ibu ya. Bapak. Iya, baik. Terima kasih. Perkenalkan saya Sugiharti, guru SMK Negeri 3 Bandung, PIC untuk di Lengkong. Kedua kali ya, yang lalu untuk RHK juga saya pegang Lengkong karena memang sekolah saya ada di kawasan Lengkong. Menanggapi terkait dengan surat tugas atau surat perintah, ini saya sudah soundingkan ke KCD 7 untuk SMK, SMA, SLB, dan sudah saya share di grup kita ya, di grup PIC. Ya, jadi untuk yang SMK, SMA, SLB yang di wilayah KCD 7, insya Allah aman. Jadi sudah bisa digunakan. Seperti itu, ya. Sudah ada kan di grup ya tadi sih sore. Ya, ada ya. Iya. Kedua terkait dengan pembagian tugas. Nah ini tergantung dari kecamatannya.
Kalau memang satu kecamatan itu lebih banyak yang dikdasnya dibandingkan dikmennya atau sebaliknya, ya itu kan bisa dibicarakan dengan rekannya yang sama-sama satu kecamatan. Jadi mau misalnya supaya ada berkeadilan gitu. Tapi dengan mengutamakan karena pasti untuk guru-guru yang dari Dikdas akan prioritasnya ke sana karena relasinya pasti sudah ke sana kan begitu ya. Sebenarnya yang di Dikmen juga. Jadi boleh kita prioritaskan walaupun memang dalam hal ini kita kolaborasi. Tapi akan kurang efektif kalau tadi punten Pak Dedi mengatakan sekarang bersama-sama. Iya, kita melakukan kegiatan ini bersama, tapi kita juga harus efektifkan waktu, efektifkan juga tugas kita, sasaran kita gitu. Jadi tetap memang kita harus berkeadilan. Jadi kalau ada 60 sekolah, oke lah bagi 30-30 gitu. Ataupun tidak harus persis 30-30 lah ya, silakan diatur saja sesama PIC di kecamatan tersebut. Hanya untuk mempermudahnya menurut saya, silakan Dikdas, utamakan Dikdasnya dulu, Dikmen juga seperti itu. Nanti selebihnya, nah bisa dibagi lagi. Misalnya Ibu lebih dekat, misalnya saya Lengkong SMK 7. Nih, saya ada SMP 28 misalnya, kan dekat dari sekolah saya. Nah, itu boleh nanti oleh saya kalau memang harus datang. Tapi kan kalau bisa melalui WA yang seperti tadi disampaikan oleh teman-teman, oleh Pak Asep juga. Nah, saya sendiri misalnya di Lengkong, itu begitu PIC untuk yang RHK lalu saya gunakan grup WA kok untuk informasi-informasi untuk apa segala macam data. Tapi untuk sekolah-sekolah yang memang perlu untuk dikunjungi itu saya kunjungi itu yang lalu. Nah sekarang pun saya manfaatkan grup WA itu. Jadi begitu kemarin ada setelah Zoom ya dengan BBGP, saya aktifkan kembali, saya informasikan kembali ke sana dan bahkan sekarang tuh saya sudah punya beberapa data ya dari SMK, SMA yang tergabung di grup tersebut gitu ya. Walaupun belum semuanya tentu gitu. Nah, tapi ada juga kan yang masih bertanya, Ibu saya ini Wakasek kurikulum yang lalu sudah membentuk kombelnya, tapi belum aktif. Terus saya tanyakan di WA grup, itu kan ada Japri gitu ya, ada juga yang di grup. Saya tanyakan berarti ada kan Bu kombelnya gitu. Nah dia itu ragu. Nah oke, untuk yang ragu begini insya Allah saya datang ke sekolah Ibu ya gitu untuk konfirmasi dan seterusnya gitu. Jadi untuk teknis silakan saja. Tadi misalnya yang penting ada 3 SPPD itu ditandatangani. Kita pilih sekolah yang memang paling memungkinkan kita untuk datang ke sekolah tersebut seperti itu. Nah, yang lainnya teknisnya silakan mau seperti apa. Yang penting data-data itu mudah-mudahan bisa kita dapatkan dalam waktu yang singkat ini seperti itu. Jadi ya memang tadi sampaikan Pak Asep, sampaikan teman-teman, kita efektifkan saja, kita punya relasi-relasi, kita punya cara-cara yang memang dalam waktu yang singkat ini, apalagi kan pasti bapak-bapak, ibu-ibu juga ada aktivitas-aktivitas lain yang bersamaan ya. Makanya saya saya baca chatnya Bu Ari itu ketika dengan BBGP kemarin, kalau bisa waktunya diperpanjang, tapi mungkin tidak terbaca ya, jadi tidak ditanggapi hal itu. Seperti itu Bapak Ibu, sharing saja dari saya. Jadi insya Allah kan memang tidak harus 100% ya, tadi sampaikan Bu Ari 60% juga alhamdulillah, tapi mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, berkolaborasi gitu, tapi cara-cara efektifnya coba kita lakukan saja seperti itu. Satu lagi untuk ini di luar ini, tapi karena tadi disinggung masalah sudah cair, sudah diterima belum di rekeningnya masing-masing gitu ya. Nah, tadi saya dapatkan informasi dari teman-teman, kemudian di sini juga mengonfirmasi katanya kan sudah ya. Tapi untuk yang di BCA mungkin kan ada beberapa ya, kata Bu Ari, kalau yang di luar BJB itu memang masih belum gitu ya. Nanti mohon diteruskan juga ke BBGP-nya untuk informasi yang di luar BJB, kira-kira kapan bisa cairnya seperti itu. Itu saja dulu sementara Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Sugiharti, hatur nuhun masukannya, sarannya untuk teman-teman, untuk kita semua PIC yang lainnya. Untuk selanjutnya kita menambahkan dulu ya sebelum kita menambahkan dulu ya sebentar ya sedikit. Terima kasih, silakan. Ya, tadi memang untuk yang Dikmen sudah ada ya, tadi Bu Sugi yang men-share ya.
Hanya tadi ada beberapa konfirmasi yang PIC-nya tidak bersedia, Ibu, tapi masih ada di SK. Jadi mungkin nanti kalau masih bisa diperbaiki, berapa Pak Dedi? Dua kecamatan ya yang Dikmen? Pak Dedi? Dua kecamatan berarti kan ya, yang mengundurkan diri. Jadi kan kalau sudah mengundurkan diri, berarti kita harus mencari penggantinya, dan alhamdulillah sudah ada penggantinya ya untuk 2 kecamatan itu. Hanya mungkin kalau di SK belum ada gitu ya, itu untuk yang Dikmen gitu. Nah, untuk yang distrik sebetulnya KPPD Kota Bandung kalau yang di distrik itu di bawah bimbingan Bapak Kasih SD dan PLT SMP Fajar gitu. Dan saya dari tadi pagi juga sudah mulai sounding ya ke beliau. Hanya karena beliau hari ini ada rapat, ada ujian gitu sampai sore katanya. Jadi nanti saja ngobrolnya malam katanya gitu. Nanti saya nelfon. Artinya apapun yang nanti kita lakukan di distrik terutama kita memang di bawah bimbingannya Pak Kasih dan Pak Kabid, karena yang diamanahkan oleh Pak Kabid Edi itu Pak Kasih gitu ya untuk membina kita ya, mendampingi kita gitu, baik KPPD maupun PIC beserta berbagai program dari BPGP untuk KPPD gitu. Nah, untuk surat makanya tadi kan ada pertanyaan surat gitu ya, apakah sudah ada atau belum. Kalau misalnya Ibu dan Bapak bisa tanpa surat, silahkan saja, jalan saja. Surat mah berproses, karena surat dari BPGP pun surat SK-nya belum keluar gitu ya. Dan di distrik juga ada beberapa guru PIC yang mengundurkan diri juga, jadi kita harus konfirmasi lagi, karena yang menentukan PIC dari Bigdas bukan kami, tapi memang dari distrik Kota Bandung. Jadi kita harus mencari penggantinya berdasarkan arahan dari distrik Kota Bandung gitu. Nah, mungkin nanti akan saya coba lagi besok, saya telepon, dan mungkin nanti hari Senin kita ada rencana silaturahmi ya ke distrik gitu, sekalian kita membicarakan hal ini secara lebih detail gitu. Jadi untuk yang distrik terutama, kalau bisa bergerak sekarang ya bergerak saja, karena kan sekarang tidak harus bertemu langsung gitu ya, lewat WA dan sebagainya. Kita bisa manfaatkan grup-grup yang ada seperti tadi kata teman-teman yang lain gitu ya. Dan saya juga memang di Antapani sudah ada grup sekolah-sekolah di bawah PIC Antapani gitu. Jadi mudah sih sebetulnya gitu kalau untuk saya gitu ya. Dan untuk yang rekening, kalau bisa nih ya, untuk yang selanjutnya, kalau ada lebih baik pakai yang BJB saja gitu, jangan pakai rekening yang lain, karena pengalaman sekarang kan begitu ya Ibu, yang BJB sudah cair, yang rekening lain tidak hanya BCA Bu, Mandiri dan sebagainya, pokoknya yang di luar BJB itu di semua daerah di Jawa Barat PIC-nya belum cair gitu. Jadi supaya kita samalah kalau ada mah ya. PNS kan BJB pasti punya, jadi kita masukkan rekening BJB saja. Saran saya sih seperti itu. Atur nuhun. Ya, baik, terima kasih Teh Ari. Teman-teman jadi gitu ya, mungkin Bu Gita sedikit ya. Boleh ya? Berpendapat. Baik, itu Ibu Ari mengenai SP pengganti PIC-nya boleh disampaikan saja ke saya supaya nanti saya teruskan untuk perbaikannya. Untuk PIC yang diganti katanya yang 2 orang itu. Pak Dedi ya. Nanti ya share gitu. Bu Sugi. Ya, baik Pak Dedi ya. Iya. Siap. Oh, kalau Pak Ketut sudah Pak. Pak Ketut yang diganti oleh dengan Parola ya. Sudah. Bu Rini yang dari SLB itu penggantian, nanti Pak Dedi aja ke saya ya Pak ya. Biar saya terima untuk perbaikan. Oh gitu. Iya boleh, mangga Pak.
Jadi fix ya diganti yang Bu Rini oleh Pak Dedi gitu. Baik. Mangga kita japrian aja nanti Pak ya. Kemudian mengenai saran Bu Ari ya insya Allah lah teman-teman tuh yang sekarang bukan BJD yuk ganti untuk yang berikutnya. Tapi yang ini mudah-mudahan segera menyusul juga ya, segera cair juga ya. Baik, terima kasih Bu Ari, Pak Dedi dan Bu Gita juga yang lainnya pada dan Mangga. Informasi program PIC ini sampai akhir 2024 Bu. Untuk tahun ini. Jadi setelah ini pasti nanti ada lagi gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Ya baik Bu Ari dan teman-teman semuanya. Tadi kata Bu Ari belum ada surat perintah juga ayo jalan seperti yang Ibu Sugiharti via WhatsApp juga sudah dapat datanya tuh kalau kita misalnya kemarin koordinasi tentang pengelolaan kinerjanya sudah solid, sudah bagus ya lanjutkan saja. Dikomunikasikan lagi dengan grupnya masing-masing. Atau kalau untuk informasi aja nih untuk kalau TK itu namanya PKG, ketua PKG tiap kecamatan itu ada. Jadi nanti mungkin bisa menghubungi ketua PKG-nya. Bisa menghubungi ketua PKG-nya di kecamatan ini mana. Kalau misalnya nanti ada di kecamatan mana nih Ibu dan Bapak untuk jenjang TK belum ada informasi ketua PKG-nya, boleh nanti mungkin menghubungi saya, nanti saya akan informasikan siapa ketua PKG-nya gitu ya untuk jenjang TK nih. Baiklah untuk itu ini ada ya. Izin dulu, saya ada Bu Wiwin. Iya. Oh Bu Wiwin mangga. Ya, ini Bu Wida udah ngacu dari tadi. Iya makanya khawatir terlewat. Izin saya off cam ya. Mangga. Ini saya. Jadi untuk yang sekarang ini PIC tidak ada itu ya. Kan kalau kemarin ada dokumentasi gitu. Sekarang ada Bu. Masih tetap ada. Oh, tapi dokumentasinya seperti apa kan kalau kemarin dokumentasinya kita yang semacam rapat gitu ya kalau saya. Nah, kalau misalnya by WA gitu jadi dokumentasinya seperti apa itu yang pertama. Jadi bukan dokumentasi tanda tangan ya yang saya tadi maksud. Ya. Tapi dokumentasi kegiatannya nanti yang ditampilkan seperti apa. Nah, kemudian izin share screen sebentar untuk memperlihatkan ini Zoho Form ya. Boleh, Bu? Bisa, Pak. Jadi, boleh. Nggak bisa. Oh ya. Sebentar. Yang pakai tanda tangan itu ya, memasukkan tanda tangan itu. Nah, jadi ya, nanti ada. Ya. Nah, barangkali ini bisa dipakai ya. Kalau untuk daftar hadir. Ini bisa masuk. Ya, bisa masuk. Ya. Bisa masuk dari email kita masing-masing ya. Ya, mungkin bisa dicoba saja nanti. Kemudian yang terakhir ini saya sendiri di Google Form yang disebarkan di grup PIC yang waktu itu tentang pendataan pernyataan kesediaan untuk menjadi PIC kembali, itu saya mengisi tidak bersedia ya. Nah, namun dengan belum adanya surat tugas dari dinas, saya sih di kecamatan sudah membuat grup dan setiap ada informasi selalu saya share walaupun di luar tugas yang kemarin ya. Kemudian, nah dengan belum adanya surat tugas, saya jadi gimana gitu ya? Kan sementara waktu ini mepet gitu ya. Waktu ini sangat sebentar. Kalau pengumuman mengenai sensusnya saya sudah share. Tapi untuk bergerak selanjutnya, saya khawatir ketika saya bergerak ternyata di surat tugas yang baru nama saya sudah tidak ada gitu ya.
Tapi kalau saya tidak bergerak, ini waktu sangat mepet, saya juga khawatir gitu. Nah, sebaiknya apa yang sebaiknya saya lakukan kira-kira Pak Dadan dan Bu Ari? Saya mohon pencerahannya. Baik, atur nuhun saja, Bu Wiwin. Terima kasih Ya, sama. informasinya mengenai Johocom. Bagaimana Pak Dadan? Untuk Bu Win teh di mana punten? di DAS Saya apa dari PIC Kecamatan Kiara Condong, saya dari Disdik Pak. Oh, tidaknya SD SMP nya. Jadi sebetulnya surat kan secara teknis surat itu daftar PIC itu kan belum kita dapatkan karena rencana hari Senin ya rekan-rekan ya. Karena memang secara teknis rencana hari Senin kami akan mengajukan nama-nama yang sudah betul-betul ada gitu. Nah sekarang saya akan kembalikan lagi ke Ibu nih. Ibu sebetulnya bersedia atau tidak gitu untuk menjadi PIC? Langsung dulu. Bu Win. Ya kemarin Bu Win katanya menulisnya tidak bersedia gitu Pak Dadan. Tapi sebetulnya Ibu ini bersedia gitu kan maksudnya ya? Ya. Bukan Pak. Jadi sebetulnya memang saya tidak bersedia karena saya mengingat kondisi pribadi saya agak berat gitu ya untuk itu. Namun kalau melihat waktu mepet seperti ini kan ya maksudnya karena saya belum ada surat tugas jadi saya merasa masih punya tanggung jawab. Tapi khawatirnya ketika saya bergerak datang surat yang baru itu kan menjadi tidak legal gitu untuk saya. Oke, berikutnya pertanyaan selanjutnya Bu. Kalaupun Ibu tidak sudah ada penggantinya belum atau belum ada ya? Kang Dedi belum ya? Dari kecamatan. Ya, saya tidak tahu Pak. Belum. Nanti saja mungkin pada hari Senin ya kita komunikasikan, kita sampaikan ke. Oke, betul. Ya. Jadi begini saja Bu, nanti kan secara teknis surat akan kami informasikan. Kalaupun misalkan nanti kami akan melihat berapa kecamatan yang belum ada PIC-nya, misalkan itu kan kami juga akan coba meminta saran dari Disdik karena bisa saja dari Disdik pun akan menunjuk seperti halnya yang terjadi pada saat PIC di awal kan rata-rata kan itu semuanya Bapak Ibu itu berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan itu yang saya pahami gitu ya sehingga mudah-mudahan nanti setelah hari Senin ngobrol kalaupun misalkan kekosongan di 5 kecamatan ini ABCDE misalkan nanti dari Disdik siapa nah baru nanti kami akan informasikan. Sekarang kalaupun Ibu pertimbangannya adalah kalaupun nanti tiba-tiba yang saya masih punya tanggung jawab tapi nanti muncul siapa ya balik lagi nanti itu kan bisa dibahasakan juga kalaupun memang sudah ada suratnya dan kalaupun tetap Ibu sekarang memang sudah pahit gitu ya tidak akan melanjutkan dengan mempertimbangkan banyak hal terutama ya kesehatan ya wajib gitu ya Bu ya sehingga nanti itu bisa disesuaikan sih karena memang kalaupun misalkan nanti suratnya A tapi Ibu masih sanggup atau tidak kalaupun tidak sanggup ya sudah nanti si A saja fullnya gitu tapi poin plusnya kan Ibu sudah punya data grup ya grup database di PIC kecamatan Ibu sehingga itu nanti akan memudahkan nanti siapa guru yang akan ditunjuknya itu saja sih Bu dari saya ya, paling nunggu hari Senin saja Bu ya. Dulu ya Pak saya nunggu surat aja gitu ya. Iya mangga. Iya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Ibu. Atau nuhun Pak Dadan kita batasi ya Ibu dan Bapak karena sudah aja teh kenapa? Bu Wiwin dipastikan saja sekarang apakah Ibu bersedia atau tidak gitu aja. Soalnya tidak, Bu. Kalau sudah karena kalau tidak berarti ya sudah gitu maksudnya tidak usah menunggu lagi surat dan sebagainya. Ya baik. Jadi biarkan nanti kami yang mencari solusinya gitu untuk pengganti Ibu gitu. Mungkin gitu ya. Biar kitanya juga lebih pasti gitu dan ibunya juga lebih ini gitu ya. Iya, saya sudah mengisi tidak bersedia, Bu. Oh yes. Iya. Iya. Terima kasih kasih. Bu Wiwin. Semoga mohon hapunten. Bu Wida, mangga ini Bu Wida. Wida dari tadi raise hand, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Izin Alkem, Ibu, Bapak. Ini saya mau ya, perkenalkan saya Wida dari PIC Kecamatan Cinambo. Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait pendataan ini. Di Kecamatan Cinambo ada sekolah baru, SMP baru gitu ya, yang menginduk ke SD, yang menginduk ke SMP di kecamatan lain. Nah, SMP ini menginduk di Kecamatan Panyilekan.
Nah, apakah saya sebagai PIC Kecamatan Cinambo harus mendata ke SMP tersebut yang baru, SMP 58, atau mungkin ada PIC di Kecamatan Panyilekan yang bertugas akan mendata kumbel SMP 58 ini. Mungkin itu. Terima kasih Ibu, Pak. Mohon jawabannya. Turnuhun. Baik, mangga yang akan menjawab Pak Dedi mungkin. Data di SI itu sudah ada ya. Nanti di kecamatan ini sekolahnya ini gitu kan ya. Jadi kini Bapak Ibu mungkin Kang Dedi ngadamel tanya, kalaupun tidak Bapak Ibu sebentar ya. Tadi saya sekalian mendengarkan menyimak Bapak Ibu semuanya. Saya coba ini paling sederhana lah, tapi ini dari tampilan mohon maaf masih sangat sederhana. Jadi kami sudah coba buatkan ini khusus yang dari Kota Bandung. Misalkan di Kecamatan naon ya, misalkan abdi di Kecamatan Bandung Kulon, misalkan klik we Bandung Kulon, nanti akan terlihat namanya berapa jumlahnya akan terlihat di sini nih. Nah, KB Kober TK 19 kalau diklik. Nah, ini mudah-mudahan bisa memudahkan Bapak Ibu juga ya, sehingga penyebarannya banyak yang mana SD, SMP. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa diakses. Tapi karena memang ini kondisi internet di sini sedang tidak baik-baik saja, jadi saya tidak bisa tak sat-set. Nah, ini kan butuh loading tadi. Nah, sebentar. Jadi nanti Bapak Ibu silakan ini akses dan bisa dari handphone juga nanti. Ini mudah-mudahan bisa memudahkan. Jenjangnya mau apa lagi, dihapus lagi ininya misalkan, nanti bisa pilih ke yang lain lagi, di reset lagi bagian atas, kemudian di reset. Jadi akan memudahkan. Ingin memetakan berapa banyak, ini yang paling sedikit kecamatan mana, Sinambo tadi ya. Ibu tadi di Sinambo SMP misalkan, nanti kalau tidak ada di Sinambo apakah sudah masuk atau belum. Jadi prioritasnya adalah data yang sudah masuk ke sini ya. Kalaupun belum masuk ke sini ya tidak usah, karena memang secara teknis ini berdasarkan data yang sudah ada gitu. Nah, ini untuk data Sinambo yang paling banyak ternyata TK. TK-nya mana saja ya, tinggal diklik yang biru nanti akan muncul. Nah, ini nih. Meskipun dari alamat, kalau alamat detail saya tidak menemukan ya Kang Dedi, hanya sebatas ini saja. Paling nanti saya akan tambahkan NPSN untuk itu saja Bapak Ibu ya, untuk memudahkan Bapak Ibu nanti melihat bagian-bagian ini akan nanti di-share untuk Kang Dedi itu asal ngadamel kan? Terima kasih Pak. Mau pilih bentrok gitu. Wah ya sip no dilajeng. Good Pak Dadan. Jadi Bu Wida nanti fokus ke Cinambo aja ya Bu ya. Nanti data yang ada yang perlu didata oleh Ibu sekolah mana saja. Ini itu saja ya. Siap, Ibu Wida. Gimana Pak Dadan, ini kita masih bisa membuka pertanyaan atau bagaimana? Karena sudah jam 9 Bapak Ibu, kalaupun ada yang bertanya berapa orang lagi nih yang raisin, ada nggak? Sehabisnya Suratman. Oh, satu lagi atau terakhir ya Bapak Ibu ya. Bilih ngiting Mas Teh sanesi itu. Ya, mohon. Kalau minta ini ada kalau minta WA pengelola PKBM ke siapa? Ya, terima kasih. PKBM. Alhamdulillah dipanggil ya. Tepangkeun abdi Pak Suratman dari SMP Negeri 38 Kota Bandung ya. Nah, terkait dengan pembagian teknis kerja ya, sebenarnya tadi saya setuju dengan Bu Sugi ya, karena kita secara psikologis kalau SMP itu kan ada di bawah Dinas Kota Bandung ya, kalau provinsi kan ada PGK-nya ya, jadi kita sudah punya grup, jadi pembagian kerjanya agar tidak andal-andal ya, sesuai dengan yang kemarin kerja mengisi RHK aja ya. Nah, secara teknis saya berbagi pengalaman saja, karena maksimalnya kita diberikan SPPD itu kan 3 ya. Kebetulan kalau jenjang dinas ya, berarti saya memegang SMP, SD, dan PAUD ya. Nah, dari masing-masing grup saya sudah buat koordinatornya Pak. Misalkan koordinator PAUD siapa, SD siapa, SMP siapa. Sehingga nanti teknisnya saya buat dulu format secara manual, dibikinkan ya, format itu bukan kita share linknya ya, formatnya secara manual di share di grup ya. Nah, tinggal nanti bisa diisi langsung dikirim, bisa juga pada saat manualnya diisi untuk bukti fisiknya. Saya satu hari tinggal mengambil ke koordinator tadi, PAUD di titik mana, di sekolah mana, kemudian SD di mana, di SD. Sambil itu menandatangani SPPD ya. Jadi satu hari bisa selesai ya. Cuman tadi informasinya saya menunggu kepastiannya ya, jadi mulainya kapan ya, tadi tanggal 25, terakhir tanggal 4 Mei.
Kemudian tadi sedikit saja meluruskan, takutnya terjadi miss di lapangan ya pada saat nanti ngobrol ya. Karena tadi saya mendengar dari Pak Dedi kalau nggak salah punten karena sasarannya adalah kombel ini kombel dalam sekolah ya. Jadi jangan sekali-kali kita menanyakan SK karena di panduan tidak diwajibkan kombel dalam sekolah itu punten tidak diwajibkan harus dibuatkan SK itu saja ya. Takutnya jadi miss gitu harus dibuatkan SK-nya gitu. Kalau dibuat SK boleh, tapi tidak diwajibkan harus dibuatkan SK itu saja. Hatur nuhun, Kang Dedi, Bu Ari, Bu Gita. Sami-sami Pak Suratman. Ya, baik Ibu dan Bapak semuanya, karena ini waktu sudah larut malam, diskusinya mohon izin saya stop dulu. Dan untuk kesimpulannya mungkin nanti kalau seperti yang disampaikan oleh Bu Ari, meskipun belum ada surat perintah atau surat tugas dari Disdik, secara sounding gitu ya ke grup yang sudah ada atau apa seperti Ibu Sugiharti sampaikan itu sudah boleh silahkan berjalan ya. Kemudian untuk surat perintah dari Disdik, insya Allah kami dari tim KPPD Kota Bandung akan berusaha supaya secepatnya bisa Ibu dan Bapak terima setelah nanti kami akan bertemu dengan pihak Disdik pada hari Senin. Begitu saja mungkin Ibu dan Bapak, semoga apa yang akan kita laksanakan, tugas kita yang sangat mulia ini kalau menurut saya ya, karena membantu juga kelancaran atau proses dari keberhasilan dari kurikulum Merdeka juga. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan tugas, selalu diberkahi Allah dan selalu dapat dimudahkan. Apapun itu kesulitannya, semoga ada solusi dan dapat dimudahkan. Mungkin itu saja Ibu dan Bapak. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah, doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan baik dari perkataan atau perbuatan pada hari ini dari saya pribadi ataupun teman-teman dari KPPD, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, untuk link Google Studio tadi, Looker Studio sudah dikirim di grup Dikdas itu ya, Dikbud, Dikdas. Hatur nuhun Pak Dadan. Maka silakan dicek untuk mengetahuinya. Bapak Ibu, hatur nuhun, Bapak Ibu, sadaya Bapak KS, Ibu KS. Sami, hatur nuhun. Hatur nuhun kasadayana. Pak Akbar udah hadir ini Pak Akbar. Damang Pak Akbar. Sekedap eta aya serat ka